Hai, selamat malam, selamat datang di Beduk Kanal TV, dan selamat datang di Tengah Malam. Seperti biasa, gue akan mengisahkan kisah-kisah tragedi, misteri, horor, dan hal-hal yang berbau mistik untuk lu semua yang menyaksikan konten Tengah Malam. Tapi bohong. Udah serius tuh. Lu juga sih kebangetan. Udah gue bikinin konten serius, udah gue bikinin konten tengah malam, muka gue udah serius, udah gue serem-seremin, masih aja pada ketawa lu. Malu apa sih? Hah? Lu udah gue set merah-merah biar serem, masih aja nggak nganggep serem. Lu kata tim gue kagak capek ngeset lampu, beli kertas warna merah, plastik warna merah, nyalain ini nih, nyalain ini nih. Lu kata kagak ini susah nih, asal lu tahu ya. Nih coba dong, coba lu nyalain dong. Nih, pencet deh. Teman gue si Anu nih mau nyalain, kalau kita mau take ini mesti keluar asap tuh. Belakangnya belum nyala. Tuh, belakang belum nyala tuh. Tuh si Oji segala lagi nyalain lampu. Ya kan? Ini kalau gue bikin konten tengah malam, nih begini nih setnya nih. Ngesetnya susah. Masih aja pada ketawa ngakak. Susah ya ngeliat Bang Bedu. Padahal udah serem tapi masih aja pengen ngakak. Gue capek ngeset lampunya tahu. Lo kata gampang apa bikin konten horor. Nih berasap nih ya. Sampai AC gue matiin supaya asapnya kelihatan tuh, suaranya nggak berisik. Sekarang bodo amat AC gue nyalain. Ini yang mati terserah nih, mau gambar merah, mau gambar putih, tuh mau horor, mau kagak ya. Tuh, lampu nih kita kasih plastik warna merah nih biar serem nih. Sekarang gue buka tuh biar terang ya. Dah, sekarang gue akan cerita tetap di tengah malam, tapi ini terserah lu mau takut boleh, mau nggak takut boleh. Yang penting ini kontennya horor ya. Please banget, gue minta tolong sama lu, takut dah, please banget. Ini gue susah nih ngesetnya ya, gue cari ceritanya juga susah ya. Please banget, takut, please takut ya. Kalau lu gak takut pura-pura kayak Bang Bedu gue takut biar gue seneng gitu komentar. Gak ada apresiasinya banget lo orang bikin konten. Jangan sampai nih gue bikin konten asal-asalan nih, timbang gue orang jatuh pek gue posting seperti naik jutaan. Gue udah kan susah, gue mau bikin apa lagi, gue bikin ini salah, bikin ini salah, bikin itu salah. Udah gue yang ada aja gue terusin ya. Selamat datang di Tengah Malam. Terserah lo mau ketawa, mau takut, terserah ya. Jadi kali ini gue akan menceritakan sebuah mitos yang kalian pasti sudah pernah dengar. Percaya nggak percaya, hal-hal yang berkaitan dengan bau-bau. Ini bukan nama kota nih ya, bau-bau. Maksudnya tuh bau wangi-wangian atau bau yang identik dengan sesuatu hal yang berbau mistis. Kita akan bahas. Siapapun yang mendengar mitos ini pasti akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Dan gue bakal bacakan mitos yang satu ini. Versi gue. Ingat, gue akan bacakan. Jadi kalau tiba-tiba mata gue ngelirik ke bawah, itu berarti gue lagi laptop. Oke, ini dia Tengah Malam versi terbaru. Sebelum gue mengisahkan kisahnya dan mitosnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment di konten Tengah Malam dan di Beduk Kanal TV. Kita langsung masuk pada ceritanya yang pertama. Bentar. Ini di scroll dulu nih, betul bawah tuh. Ya. Dunia gaib dan dunia nyata memang terpisah, tetapi kita berdampingan, selalu berdampingan, dimanapun. Walaupun dunia tersebut tidak bisa disatukan, tetapi sejatinya kita adalah hidup berdampingan antara dunia nyata dan dunia gaib. Beda dengan dunia lain yang sudah tidak ada lagi di televisi. Tempat paling angker. Apalagi dunia dalam berita. Dunia dalam berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Beberapa hal yang bisa menyebabkan makhluk gaib melakukan sebuah penampakan atau istilahnya berada dalam alam dunia nyata. Kita nggak tahu apa alasannya mereka mampir ke dunia nyata. Kenapa mereka bisa hadir ke dalam dunia nyata? Kenapa mereka bisa menampakkan diri? Nah, ada tanda-tandanya, ada indikasinya yang tidak semua orang bisa merasakan dan nggak semua orang bisa tahu bahwa akan ada sebuah penampakan. Nah, ditandai dengan bau. Ada pasti dengan bau-bau yang berkaitan dengan
hantu atau makhluk-makhluk gaib, kita akan bahas. Konon, jangan dibalik. Kalau dibalik jadi non-ko. Jadi non-kolesterol. Konon katanya, semakin takut manusia akan wujud hantu, maka wujud hantu itu pun akan semakin mudah dilihat. Sekali lagi, tolong garis bawahi. Semakin takut manusia akan wujud hantu, maka semakin wujud hantu itu akan mudah dilihat oleh manusia itu. Kenapa? Kata juga gue ya. Gila ini pas pakai lagi ini ganteng gue tuh. Ada perumpamaan yang mengatakan kalau perwujudan makhluk halus itu karena diimajinasikan oleh manusia. Artinya kalau perwujudan makhluk halus itu sesuai dengan apa yang diimajinasikan oleh manusia. Percaya atau tidak percaya, tapi itu terserah kalian. Bentar ya. Sedikit turunin. Nah, berbicara tentang keberadaan makhluk halus di dunia nyata, ternyata makhluk-makhluk astral ini sebenarnya telah memberikan tanda kepada kita seperti tadi gue bilang, yaitu melalui bau-bau. Yang pertama, bau amis. Kalau Anda mencium bau amis seperti itu, Anda akan bertemu atau kita akan kedatangan makhluk yang bernama sundel bolong. Kenapa sundel bolong baunya amis? Karena belakangnya bolong, dan itu terdapat belatung-belatung. Nah, bau amis itulah yang muncul dari belakangnya atau bolongannya si sundel bolong. Dan bolong itu ada darah-darah, belatung-belatung. Nah, amisnya itu adalah amis darah-darah yang keluar dari bolongan hantu sundel bolong. Kemudian belatung-belatung. Nah, itu. Selain itu, hantu sundel bolong adalah wanita. Dan makanya kenapa bau amis? Karena amis dari bolongan yang mengeluarkan darah dan belatung, dan juga dia wanita yang menggunakan gaun terusan dan mungkin nggak pakai dalam. Makanya bau amis. Bau yang selanjutnya adalah bau wangi-wangian. Kalau tiba-tiba kamu mencium bau wangi-wangian, konon katanya di sekitar kamu ada makhluk yang bernama pocong. Ini kalau tiba-tiba kamu mencium bau aroma wangi-wangian semerbak, katanya di situ akan ada penampakan atau makhluk yang berjenis pocong. Pocong apa yang paling nyeremin? Pocongan manajemen 30%. Bau kabel gosong. Kalau kamu tiba-tiba mencium bau kabel gosong, kamu pasti akan mengecek ke seluruh stop kontak, ke seluruh di mana ada tempat yang berhubungan dengan aliran listrik. Kamu pasti akan mengecek kan? Nggak perlu. Kalau kamu mencium ada bau kabel gosong, berarti kamu akan melihat hantu Banaspati. Kamu tahu apa itu hantu Banaspati? Ini hantu apa no Banaspati? Hantu apaan Banaspati? Ini bang, bola api. Oh, iya. Itu hantu bola api. Kenapa ditamakan bola api? Karena dia terbang. Kalau dia membal-membal, namanya hantu bola bekel. Kita ke bau selanjutnya. Bau yang berikutnya ini sering kali kita mencium. Bau pandan. Bau pandan. Pasti kalian buat cowok-cowok sering mencium bau ini. Ini bukan bau hantu. Ini hampir sama baunya dengan bau Baiklin. Apalagi buat kalian yang jomblo. Pasti sering mencium bau ini kan? Itu bukan bau setan, bukan bau hantu, tapi Anda lagi kemasukan setan. Tapi ini serius. Kalau kamu mencium bau pandan, konon katanya ada hantu yang namanya hantu keblek. Hantu keblek ini adalah, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, hantu ini biasanya banyak dipanggil untuk melakukan yang namanya pesugihan. Tahu pesugihan? Pesugihan adalah ritual yang dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan kekayaan dengan bersekutu kepada makhluk halus. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang seperti itu ya. Musyrik. Nah, balik lagi. Hantu keblek ini ya konon katanya memiliki beberapa bentuk. Ada yang mengatakan menyerupai ayam jago, ada yang berbentuk kelelawar, dan ada atau bahkan ada yang berbentuk burung siluman.
Selanjutnya, bau singkong bakar. Kalau kamu mencium bau singkong bakar, mungkin kamu sedang merayakan pesta tahun baru. Bukan? Bukan itu. Kalau tiba-tiba, bukan pada saat malam tahun baru, tapi kamu mencium bau singkong bakar, berarti kamu akan bertemu dengan makhluk yang bernama Gondoruo. Makhluk yang bertubuh besar, berwajah menyeramkan, dan berbulu lebat. Kenapa bau singkong bakar? Karena Gondoruo adalah makhluk berjenis kelamin laki-laki. Dan kenapa baunya singkong bakar? Mungkin karena singkongnya kebakar. Selanjutnya, kita masuk ke bau yang berikutnya. Ini mungkin bau yang sering kamu alami dan sering kamu cium tanpa kamu sadari. Coba ingat sekali lagi. Kamu pasti pernah mencium bau bunga melati dan bau bangkai. Ini kalau kamu mencium bau bunga melati dan bau bangkai. Nungguin ya lucunya. Ini serem. Ini serius. Karena kalau kamu mencium bunga melati dan bau bangkai, kamu akan bertemu dengan sosok makhluk berjenis kuntilanak. Ya, kadang kalau kamu juga mencium bau menyan, itu pertanda kuntilanak akan datang. Kuntilanak diidentifikasikan atau ditandai dengan bau bunga melati dan bau bangkai. Ya, karena kuntilanak adalah hantu yang terkubur dan sudah menjadi bangkai. Dan melati adalah pohon yang tumbuh di atas makam dan kuburannya. Itu kata saya. Tapi kalau kata yang lain sih nggak tahu ya. Jadi jangan percaya apa yang saya katakan. Karena sumber saya tidak jelas. Kita masuk ke bau berikutnya. Bau sawo. Nah, baru tahu nih gue ada setan bau sawo. Kalau di rumah kamu tidak punya pohon sawo, tapi tiba-tiba bau sawo, itu berarti tandanya sudah tiba musim sawo. Nah, tapi zaman sekarang susah mencari buah sawo. Ya, artinya kalau kamu mencium bau sawo bukan berasal dari buah sawo, karena kamu akan bertemu dengan sosok makhluk atau hantu berjenis pocong. Kenapa pocong hadir ditandai dengan bau sawo? Kenapa? Mana saya tahu, tanya aja sama pocongnya. Saya cuma membacakan hal-hal yang saya tahu. Kalau kamu nyium bau sawo, maka akan muncul pocong. Nah, ya, kita ke bau selanjutnya. Selanjutnya adalah bau kentang rebus. Kentang-kentang apa yang bisa bangunin anak kecil? Kentang kintung, kentang kintung, kentang kintung, kentang kintung. Nah, kalau kamu mencium bau kentang, itu tandanya kamu akan kedatangan lagi makhluk yang berjenis Gondoruo, ya. Karena pernah dengar ada cerita rumah kentang. Nah, kenapa di situ tercium bau aroma kentang? Karena memang di rumah itulah diproduksi French fries untuk makanan cepat saji. Jadi kalau kamu mencium bau kentang goreng, ya, atau kentang rebus, disitulah tempat di mana diproduksinya kentang untuk French fries. Jadi kalau kamu tiba-tiba mencium bau kentang rebus, maka kamu akan kedatangan makhluk yang bernama Gondoruo. Selanjutnya, kalau kamu tiba-tiba tanpa kamu sadari kamu mencium bau selain kentang rebus tapi bau Indomie rebus, berarti kamu lagi di warkop. Ya, pesan kopi sekalian. Jangan lupa saksikan Tengah Malam. Saya pamit, jangan lupa like, share, and comment di Beduk Kanal TV. Tungguin episode berikutnya cuma di Tengah Malam. Saya setan bencong.